Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu materi tentang karakteristik media pembelajaran. Yang pertama adalah, apa itu karakteristik media? Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu, yaitu yang dapat menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu objek. Kemudian yang kedua adalah, apa itu karakteristik dari pembelajaran? Karakteristik pembelajaran adalah sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru kepada siswanya, yang dimana memiliki perbedaan karakter dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan karakter tersebut, sehingga dapat melakukan proses pembelajaran yang baik. Kemudian, yang ketiga adalah karakteristik media pembelajaran. Di dalam karakteristik media pembelajaran terdapat yang namanya media proyeksi. Dan di dalam media proyeksi ini terdapat transparasi OHP, yang merupakan alat bantu untuk mengajar tatap muka, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, sehingga guru dapat bertatap muka langsung dengan siswa, tanpa harus membelakangi siswa tersebut. Kemudian, di dalamnya terdapat lagi yang namanya film bingkai atau slide. Film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2 kali 2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat bingkai hampir sama dengan transparasi OHP, hanya saja kualitas visual yang dihasilkan jauh lebih baik daripada transparasi OHP. Kemudian yang kedua adalah media visual. Media yang tidak diproyeksikan, antara lain media realita, adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di dalam ruang kelas, tetapi siswa dapat langsung melihat objek tersebut. Seperti contoh, kita ingin menyuruh siswa untuk melihat pohon. Pohon tersebut tidak harus dihadirkan di dalam kelas, tetapi cukup dengan menyuruh siswa untuk melihat melewati jendela atau melihat ke luar ruang kelas, maka dapat melihat pohon tersebut. Kelebihan dari media ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa tersebut. Yang ketiga adalah media audio, yang di dalamnya terdapat radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita atau mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa baru. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif, tetapi di zaman seperti ini, siswa atau mahasiswa lebih sering menggunakan gadget atau handphone yang digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir adalah media audiovisual, yang dimana di dalamnya terdapat media komputer. Media ini memiliki kelebihan selain mampu menampilkan teks, gerak suara dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan komputer dapat memberikan keleluasaan belajar menembus ruang dan waktu, yang artinya media komputer ini dapat menyediakan kita sebagai media pembelajaran yang dimana di dalamnya terdapat media belajar tanpa batas yang dari berbagai sumber yang dapat dipelajari oleh siswa dan mahasiswa. Sekian pemaparan materi dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.